محمد صلى الله عليه وسلم. Dan ini kan betul-betul membuat kita harus tergugah gitu. Karena apa? Belajar ilmu syar'i itu bukan anjuran. Ya mas, kalau bisa ngaji. Ya kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Nggak bisa gitu. Ini bukan masalah pilihan ya. Kalau suka ngaji, kalau nggak suka nggak usah ngaji. Nggak bisa gitu. Agama ini ada prosedurnya. Agama ini ada regulasinya yang kita harus mengerti dan harus kita mengerti dengan baik. Dari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah. Ya. Maka akhirnya ini yang menjadikan kita semakin harusnya itu terpacu gitu. Umur semakin tua, kesempatan kita semakin dekat dengan kubur kita. Dan tidak ada yang melapangkan kita nanti ke dalam kehidupan Allah kecuali adalah dengan ilmu. Sehingga ketika kita masih berantakan dalam proses kita, mapping kita dalam belajar ilmu syar'i, masih sekedarnya saja, ya jangan salahkan kalau nanti jalan kita itu juga penuh dengan tidak mulus, penuh dengan kesulitan, penuh dengan jalan rusak. Kenapa? Ya sebagaimana rusaknya mapping kita dan kurikulum kita ketika dulu di dunia itu tidak pernah serius ketika belajar agama. Ini bukan berarti kita harus masuk pondok pesantren, enggak juga gitu. Tapi kita belajar pun harus betul-betul serius. Dan ini merupakan hajat kita. Karena dia bukan sekedar menjadi bukan sekedar himbauan. Udahlah, kalau bisa ngaji ya. Kalau bisa ikut kajian. Kalau bisa nanti, di sini selesai, di sini selesai. Ya kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ya nggak bisa gitu. Belajar itu nggak bisa gitu. Dan itu yang semakin menjadikan kita semakin paham. Itu yang menjadikan kita semakin mengerti betul. Betapa besarnya kebutuhan kita kepada ilmu itu supaya menjadi way-nya kita. Kalau way-nya ini sudah sama, enak nanti belajar. Tapi kalau way-nya sudah berbeda-beda di dalam proses kita ketika harus menjatuhkan pilihan untuk belajar, way-nya sudah beda dan tidak sama. Ya sulit kalau akhirnya kita tidak memiliki way yang sama, tidak memiliki way yang sama di dalam proses kita. Kenapa kita harus berada di antara jalan ilmu menuju kepada Allah? Makanya Allah menyebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-7. Allah itu menyebutkan di dalam surat Ar-Rum yang ke-7 ketika Allah itu menyindir pola hidupnya orang-orang yang kafir kepada hari akhir. Apa yang Allah sindir dari kehidupan orang yang tidak beriman kepada hari akhir? Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kata Allah, orang-orang non-muslim, orang kafir itu, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka itu ngerti tentang urusan dunia itu paham betul. Detail-detailnya paham. Seluruh kaidah tentang ilmu dunia itu paham. Tapi disebutkan setelahnya oleh Allah. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Tapi mereka itu dalam urusan akhirat itu selalu lalai. Dalam perkara akhirat itu mereka selalu lalai. Jadi mereka tidak tahu tentang urusan akhirat itu mereka tidak pernah tahu. Tapi urusan dunia itu mereka tahu betul. Dan ini Allah sifatkan. Ini sifatnya orang-orang yang kufur kepada hari akhir. Maka ini yang semakin menjadikan kita semakin paham betul. Inilah yang menjadikan kita. Pada kajian perdana kita jelaskan dulu definisi why-nya kita. Kenapa sih kita ini harus belajar gitu. Ya supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh di hadapan Allah. Karena bodoh terhadap Allah itu salah satu kebodohan yang menimbulkan musibah besar dalam kehidupan di akhirat. Karena apa? Karena kita diwajibkan untuk mengenal Rabb yang kita sembah. Kita harus paham Rabb itu. Apa itu? Ya supaya kita dikenal sama Allah ketika kita berusaha mengenalnya dan berusaha mengenalnya itu dengan proses belajar yang terus kita berikan di dalam proses kita belajar ilmu syar'i. Dan ini menjadi sebuah inilah yang menjadi sebuah alasan-alasan besar dalam proses kita di dalam kita ini belajar. Ya. Jadi akhirnya kita paham, akhirnya kita ngerti betul ya. Hajat kita kepada ilmu itu melebihi hajat kita kepada apapun. Makanya akhirnya kita mendapatkan Imam Ibnu Qayyim berkata, hajat manusia kepada ilmu lebih besar daripada hajat manusia kepada makan dan minum.
Kalau kita makan tuh sehari 3 kali. Kalau masih muda, kalau sudah mulai tua ya sehari 2 kali lah supaya menjaga kehidupan fisiknya. Minum ya kita berapa kali dalam sehari. Nah, Imam Ibnu Rajab itu berkata, hajat kamu kepada ilmu itu lebih besar daripada hajat kamu kepada makan dan minum. Kenapa? Karena tidak ada part dalam kehidupan kita kecuali butuh ilmu. Ya kalau enggak, ya setan itu begitu mudah untuk memporak-porandakan pikiran kita, membuat tersesat jalan kehidupan kita ketika orang itu sudah tidak punya ilmu. Makanya kita mendapatkan setan itu memiliki jalan pintu masuk kepada manusia untuk menyesatkannya. Itu pintunya banyak. Ada pintu marah, ada pintu emosi, ada pintu kikir, ya, ada pintu fitnah syahwat. Tapi pintu pertamanya setan itu tidak terletak pada syahwat, tidak terletak kepada emosi dan kemarahan. Pintu pertamanya setan ketika masuk kepada manusia dan menyesatkan manusia itu apa? Kebodohan. Karena orang kalau bodoh itu gampang sekali disesatkan. Makanya negara-negara yang biasanya memiliki agenda-agenda terselubung untuk menguras kekayaan negara itu biasanya apa? Menjadikan rakyatnya bodoh. Kenapa? Kalau rakyat bodoh itu ya tidak akan peduli dengan apapun kebijakan yang dibuat. Biasanya begitu, entah negara mana ya. Dibuat masyarakatnya bodoh. Ketika masyarakatnya bodoh, tidak peduli yang terjadi. Nah itu sama, setan itu kalau ingin menyesatkan manusia dibuat bodoh dulu. Mungkin pintar dalam urusan dunia, tapi bodoh dalam urusan akhirat. Dan akhirnya begitu gampang dia. Makanya betul kata Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad itu berkata begini. Bodoh itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Bodoh yang mana dulu kita bahas ya? Kita bahas yang baik dulu. Bodoh yang terpuji itu, bodoh yang menjadikan seseorang, dia ngerasa dirinya bodoh. Lalu ketika dia merasa dirinya bodoh, dia belajar. Lalu dia tidak gampang merendahkan orang. Lalu tidak gampang dia mendebat orang. Kenapa? Merasa dirinya bodoh. Kenapa? Orang itu kalau merasa dirinya bodoh, maka sesungguhnya dia akan terus belajar. Imam Syafi'i itu jadi ulama ya gara-gara merasa bodoh. Tidaklah aku belajar kecuali setiap aku mendapatkan ilmu, aku merasa bodoh. Aku belajar kembali dan merasa bodoh lagi. Belajar kembali, merasa bodoh kembali. Makanya Imam Syafi'i jadi ulama besar. Ini bodoh yang terpuji. Ada bodoh yang kedua, bodoh yang sangat tercela. Kapan itu bodoh yang tercela? Orang yang bodoh tapi tidak sadar dirinya bodoh. Tapi merasa tahu. Setiap konteks agama dia mau ikut ngomong apa aja. Kadang-kadang dengarnya separuh, pahamnya 0, ngomongnya double. Tapi dia sok tahu, semuanya tahu. Dia bodoh, tapi tidak merasa bodoh. Akhirnya apa? Karena dia tidak pernah merasa bodoh, tapi sebenarnya dia bodoh. Itu yang akhirnya merusak semua kehidupan. Bahkan fitnah itu terjadi gara-gara orang yang kedua ini. Pak, hari ini tuh kekacauan di mana-mana itu ya karena orang bodoh tidak sadar dirinya bodoh, ikut komentar dalam segala hal. Akhirnya fitnah itu bukan meredam, tapi fitnah itu semakin membesar. Itu kata Khalil bin Ahmad. Lah ini yang menjadikan kita semakin paham gitu. Jadi seluruh penjabaran yang saya sampaikan dalam bab perdana pada kesempatan malam kali ini, saya itu pengen sekali untuk menyamakan sebuah narasi gitu. Sebuah why, kenapa sih kita harus belajar ilmu syar'i? Oh bukan karena kita sudah tua. Oh bukan karena kita sudah mau pensiun. Oh bukan karena kita sudah tidak ada lagi kegiatan. Oh karena anak-anak saya sudah besar, bukan. Tapi karena kita betul-betul tahu ilmu itu membebaskan kita dari banyak blind spot. Supaya kita tidak mengalami banyak benturan pada kehidupan. Oh ilmu itu menjadikan kita akhirnya paham bahwasanya Allah itu ingin diibadahi dengan ilmu. Ya, karena sesungguhnya Allah tidak ingin diibadahi dengan kesombongan. Oh belajar ilmu itu supaya kita paham bahwasanya semakin kita berilmu, semakin
semakin lapang, gampang. Jalan tolnya ekspres menuju ke surga. Tapi semakin sedikit ilmu kita, semakin sempit gang kita menuju ke surga. Dan kita paham bahwasanya dengan berilmu itu bisa membebaskan kita dari sebuah posisi yang sangat dibenci oleh Allah. Yaitu adalah orang yang paham tentang dunia, detailnya, padahal dunia itu akan dia tinggalkan. Tapi dia tidak paham siapa yang menciptakannya, siapa yang mengajarkan kepadanya risalah kehidupan. Dan justru tidak paham tentang apa yang bisa menyelamatkan dan membahayakan untuk kehidupannya kelak di akhirat. Inilah yang menjadi mukadimah pembahasan kita, yang namanya mukadimah perdana. Saya ingin sekali lagi kita berangkat pada titik tolak yang sama, yaitu adalah apa sebenarnya yang menjadi why-nya kita untuk belajar. Kalau ada di antara kita yang sempat memiliki why yang kurang benar, semoga dengan ini kita lurus kembali why-nya kita. Kalau why ini sama, maka biasanya kita akan lebih konsisten dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.